Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom Sobat Probo, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, menjadi serupa dengan Kristus. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, betapa kami berbahagia karena kasih setiamu Tuhan melayakkan kami kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya saudara, kita percaya bahwa semua kita dipilih dari semula. Tuhan sudah memilih saudara, menetapkan saudara untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita ini yang sudah ditentukan, kita sudah dipilih, dan hari ini kita sedang dibenarkan untuk menjadi serupa dengan Allah saudara. Oleh karena itu setiap orang Kristen kita adalah muridnya Tuhan Yesus. Karena Yesus yang sulung, Yesus datang untuk memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Saudara, kita akan pelajari ada beberapa tipe murid Yesus. Yang pertama adalah murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Siapa saudara? Ada 3 ya. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ini murid yang selalu bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena ia selalu mau mengikuti Yesus. Dikala 9 murid lainnya tidak bisa ikut, yaitu tidak bisa ikut, tetapi Yakobus, Yohanes, dan Petrus selalu bisa mengikut kemana Yesus pergi. Seperti dikatakan Yohanes 12 ayat ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, dikatakan barang siapa melayani Yesus, ia harus mengikut Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di mana Tuhan Yesus berada saudara? Kita percaya Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Jadi Tuhan hadir dalam pertemuan ibadah. Beberapa orang yang beribadah atau persekutuan doa di mana saudara mengikuti dalamnya, baik dari gereja lokal maupun komunitas rohani lainnya. Di situ Tuhan hadir. Di mana ada nama Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir. Jadi disitulah kita berada. Seorang murid akan selalu berada di mana Tuhan berada, dikatakan di situ. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Wow, keren banget ya saudara. Berbahagialah saudara sayang, hari ini sudah dipilih untuk melayani Tuhan. Mari saudara ikut terus Yesus. Di mana Yesus berada, di mana fasilitas gereja lokal menyediakan fasilitas untuk saudara beribadah. Disitulah hendaknya saudara dan saya berada. Nah saudara, dampaknya adalah maka dikatakan melihat kesedihan dan kegentaran Yesus di Taman Getsemani sebelum penyalipannya. Yang melihat adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Jadi bisa merasakan kesedihan Yesus, kegentaran yang dialami Yesus di Taman Getsemani sebelum penyalipannya. Ia datang berdoa kepada Bapa 3 kali berturut-turut dengan doa yang sama. Yang dikatakan Matius 26 ayat 36 sampai dengan 38. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Jadi
Yakobus, Yohanes, dan Petrus merasakan kesedihannya Tuhan, kegentarannya Tuhan. Dia bisa merasakan, yaitu murid yang selalu bersama dengan Yesus akan mengetahui apa yang ada di dalam perasaannya Yesus pada saat itu. Dan bahkan mereka melihat Yesus dimuliakan seperti Matius 17 ayat 1 sampai dengan 2, katakan demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, kembali Petrus, Yakobus, dan Yohanes dikatakan mereka melihat bagaimana Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Itu yang melihat hanya Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Mereka yang selalu mau bersama-sama dengan Yesus. Nah, demikianlah saudara dan saya percaya kalau saudara bersama dengan Yesus senantiasa, di mana Yesus berada, saudara juga akan mengerti perasaannya Tuhan. Bahkan saudara melihat kemuliaan Tuhan pada saat nanti dia menyatakan dirinya. Saudara saya pasti akan melihatnya, bukan hanya melihat, kita akan bersama-sama bertatapan muka dengan muka, berjumpa dengan Yesus secara langsung di awan-awan permai. Amin. Oleh karena itu jadilah murid seperti Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan ada tipe murid kedua, yaitu murid yang diakui oleh Yesus. Ada 12 murid, saudara. Murid yang dipilih Yesus sebelum pelayanannya. Mereka mengikut Yesus dan mereka juga menerima pengajaran yang sama. Mereka melihat mujizat, mereka ditegur, mereka diperlengkapi dengan kuasa, bahkan mereka diutus. Yaitu 12 murid yang juga bersama Yesus, yang dipilih oleh Yesus sendiri. Nah, tipe ketiga adalah menjadi murid yang hanya dalam keadaan tertentu. Artinya tidak terikat. Dampaknya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang mudah mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya, siapa mereka? Mereka murid yang begini, ada KKR, wah hamba Tuhannya hebat. Mereka datang ngumpul begitu ya. Ada KKR lawatan Tuhan di sana, mereka datang ke sana. Nah, ini murid yang tidak tertanam. Murid yang hanya ikut event-event tertentu. Nah, yang seperti itu saudara adalah murid yang tidak berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mereka adalah murid yang gampang mengundurkan diri. Yaitu orang-orang yang dikatakan pengikut Yesus karena mereka orang Kristen. Tetapi mereka tidak tertanam. Mereka ada di dalam gereja GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jadi maunya mereka kemana, yang enak didengar hamba Tuhan yang mana, itu yang dicarinya. Dan itulah yang membuat mereka menjadi orang yang mudah sekali mengundurkan diri. Jadi saudara ada tipe di mana? Hendaklah kita menjadi tipe yang pertama ya, dan kedua. Nah, semua kita yang dipilih Tuhan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saudara yang sudah ditentukan dari semula, saudara yang sudah dipilih, dan bahkan hari ini saudara yang sudah tertanam melayani Tuhan, sedang dibenerin sama Tuhan sebelum dimuliakan. Maka saudara dan saya sedang direncanakan sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita diproses, dibentuk sedemikian rupa untuk memiliki gaya hidup surga seperti Yesus memberi teladan buat kita semua. Apakah kita bisa menjadi serupa dengan Yesus? Jawabannya bisa saudara. Karena Tuhan meminta kepada kita, Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan mau saudara dan saya sempurna, berarti Tuhan tahu kita bisa sempurna asal kita mau. Saudara tahu bagaimana rumusnya menjadi sempurna? Yakobus 1 ayat keempat dikatakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kuncinya untuk saudara menjadi sempurna adalah tekun. Ya itu saudara. Ketekunan apa yang saudara mulai, jangan saudara akhiri sampai Tuhan Yesus datang. Tetap bertekun di dalamnya, tetap bertekun di dalamnya sampai kita disempurnakan di dalam ketekunan. Jadi saudara hanya bisa sempurna kalau saudara tekun saudara. Saya nggak pernah pindah ke gereja mana-mana selain gereja di mana Tuhan menanam saya. Walaupun ada banyak, hampir 8 generasi yang sudah keluar dari gereja lokal karena berbagai hal atau masalah yang dialami di gereja lokal. Tapi puji Tuhan, saya nggak bisa
Bukan berarti saya nggak mau. Saya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena saya bertekun di dalam doa pagi. Waktu saya datang di doa pagi, waktu orang-orang banyak keluar, Tuhan bilang begini, kamu berdoa untuk kemuliaanku, masakan ketika kemuliaanku turun kau tidak ada di sana. Jadi saya bertahan lagi saudara. Dikala masalah sangat rumit dan berat, banyak orang yang sudah keluar, saya juga pengen keluar. Tapi Tuhan bilang begini, di titik terendah aku akan lihat kemuliaanku. Di titik masalah yang paling berat, kalau kau bertahan kau akan melihat kemuliaanku. Untung saya bertahan saudara. Saya nggak bisa pergi karena saya berdoa. Dan benarlah dikatakan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan tetap berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Itu yang membuat saya tidak bisa jatuh karena saya berdoa. Dan ketika saya bertahan, puji Tuhan, kalau saya ada mulai mengenapkan apa yang dijanjikan Tuhan waktu dulu saya bekerja, engkau akan mengembalakan jemaatku, dan saya sedang menuju ke arah yang demikian saudara. Karena apa? Bertekun saudara. Ketekunan itu yang akan menghasilkan buah. Kalau saya berhenti kemarin pertama pada saat saya mengalami banyak proses di gereja lokal, saya nggak akan jadi seperti saya ada sekarang ini. Jadi oleh karena itu diperlukan ketekunan. Tekun saja menghadapi masalah kayak apapun. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan, serahkan, Tuhan yang akan bertindak. Amin. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kuncinya tekun. Yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, Tuhan mau kita hidup dengan suci dan saleh. Betapa suci dan saleh kita harus hidup. Bisa nggak saudara? Bisa. Yang penting adalah saudara mau terus belajar dan diajar. Mau ditegur, mau diberi nasihat, saudara menjadi orang yang rendah hati. Kalau saudara memiliki kerendah hatian, saya percaya saudara akan semakin mengenal jalan Tuhan. Saudara akan semakin dikuduskan hari lepas hari. Seperti Tuhan katakan, yang kudus biarlah semakin kudus, yang benar biarlah semakin benar. Dan itulah adanya sebagai orang benar, orang yang rendah hati, orang yang mau belajar dan diajar. Maka mereka akan menjadi orang yang dikatakan betapa suci dan saleh. Kalau kau tahu hari dan langit dan bumi akan hilang dan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kalau engkau tahu itu yang akan terjadi, betapa suci saleh kau harus hidup. Ya saudara, mari beri kesempatan Tuhan membentukmu. Ingat kita di tangan penjunan yang hebat. Yesus sebagai penjunan akan menjunan saudara. Akan membentuk saudara indah pada waktunya. Asal kau beri kesempatan Tuhan membentuk engkau dengan caranya. Bukan dengan cara kita. Oleh karena itu jangan bersandar dengan pikiran kita sendiri. Tapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan semua rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Lebih baik dari apa yang kita doakan dan harapkan. Nah saudara ingat, Tuhan katakan juga, saudara dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat ke-14-nya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, Tuhan mau kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Maka di ayat 15-nya bilang begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuhan sabar sama saudara dan saya. Hari ini saudara masih diberi nafas ya. Bangun tidur, masih bisa menarik nafas. Berarti Tuhan masih beri kesempatan buat kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan dengan hal yang sia-sia tanpa melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah, saudara. Mari datanglah mendekat kepada Tuhan. Beri waktumu mendekat kepada Tuhan. Baik melalui ibadahmu, baik melalui saat teduhmu. Datang mendekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya janji. Dikatakan sekiranya engkau mau dilekatkan kepada aku, engkau akan menjadi orang yang ternama, terpuji, terhormat. Yeremia 13 ayat 11. Juga dikatakan seperti Raja Uzia. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka segala usahanya berhasil. Namanya makin termasyhur, bahkan selalu mendapat pertolongan yang ajaib. Tuhan bilang, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan Tuhan katakan, aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Engkau hanya perlu mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Di dalam praise and worship kami di setiap hari Sabtu, saya merasakan hati Tuhan yang sangat sedih. Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan. Berulang kali Tuhan katakan, mari mendekat kepadaku. Bahkan satu hari Tuhan berkata, dan saya rasakan hati Tuhan yang menangis. Sampai Tuhan mohon, aku mohon mari mendekatlah kepadaku.
Bahkan terakhir Tuhan berkata, begitu sulitkah engkau untuk mendekat kepadaku, kata Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Dunia ini akan hilang dan lenyap, saudara. Dunia ini gak akan menuju ke arah yang lebih baik. Anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan habis. Dunia akan menghancurkan engkau. Dunia akan mencuri pikiranmu, membunuh dan membinasakanmu. Tuhan tidak mau pengorbanannya menjadi sia-sia. Dia mau dikatakan tidak ada seorang pun binasa, ini yang Tuhan mau. Jadi oleh karena itu Tuhan mau kita dekat kepada Tuhan untuk kita diajar, dididik, dilindungi, diluputkan. Untuk kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melindungi, menjaga, memberkati kita dengan kelimpahan. Tapi kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Kita nggak punya waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kau jatuh. Akhirnya engkau terpuruk. Akhirnya kau tidak menikmati segala yang baik. Bukan karena Tuhan, karena kau tidak mau mendekat kepada Tuhan. Itu yang membuat engkau mengalami kesulitan dan kesusahan. Karena Tuhan tidak pernah punya janji demikian. Janji Tuhan adalah aku datang memberi hidup bagimu. Hidup yang berkelimpahan, itu janji Tuhan. Nah saudara perlu ingat 1 Petrus 2 ayat 21. Tadi Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Galatia 4 ayat ke-19 dikatakan demikian. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia demikian. Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Paulus katakan hampir mati rasanya. Untuk apa? Untuk mempertunangkan jemaat Allah dengan Kristus, saudara. Tugas para hamba-hamba Tuhan mempertunangkan jemaat Allah dengan Kristus. Artinya orang yang sudah dipertunangkan adalah orang yang datang kepada Tuhan dengan sendirinya. Gak perlu ditelepon, gak perlu diingatkan, gak perlu diajak. Otomatis mereka punya kerinduan datang mendekat kepada Tuhan. Artinya orang itu sudah dipertunangkan dengan Tuhan. Kalau masih ada alasan, masih ada dalih, berarti orang itu masih belum dipertunangkan, saudara. Seperti seorang yang bertemu dengan pasangannya dan mereka berpacaran, tapi selama belum tunangan masih banyak godaan di sekelilingnya. Tapi kalau sudah bertunangan, ikatan itu lebih kuat. Walaupun masih ada juga yang bisa lepas, tapi paling tidak lebih kuat lagi. Nah, oleh karena itu inilah tugas kita para hamba Tuhan untuk mempertunangkan jemaat Allah dengan Kristus, saudara. Dan kita perlu ingat 1 Yohanes 2 ayat ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya saudara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah inilah saudara harus kita lakukan. Ini perlu kita perhatikan. Saudara yang sudah mengikuti Yesus hari ini bukan hanya sekedar ikut Yesus memenuhi gereja lokal, ikuti ibadah, tidak. Tapi saudara wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Nah saudara, kita belajar bagaimana Yesus hidup. Tentunya kita tahu bagaimana Tuhan mengajar dan melatih kita. Ikuti jejak Yesus seperti dikatakan 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya saudara, kita pelajari jejak Yesus seperti apa. Jelas dikatakan 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa. Amin. Tidak berbuat dosa. Dan bahkan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dicaci maki dia nggak bales. Dan bahkan ketika menderita ia tidak mengancam. Tapi menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Nah ini adalah cara hidup bagaimana Yesus hidup. Jangan cuma nyanyi, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Tapi ketika diproses kita gak terima. Ketika diproses kita marah. Ketika diproses kita kecewa. Saudara, ini adalah orang-orang yang tidak punya integritas. Mereka bisa berkata tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Mereka ahli Taurat, orang Farisi yang pasti tidak masuk surga.
Jadi yang diperlukan saudara, mari kita terima pelajaran pengajaran firman kebenaran. Biarlah ini mengubah pola pikir saudara dan bertindaklah seperti apa yang saudara terima dalam pengajaran firman Tuhan ini. Yaitu ikuti teladan Yesus, tidak berbuat dosa. Apakah kita bisa? Bisa, tapi memang tidak langsung, harus melalui proses hari lepas hari untuk kita boleh mengenal Tuhan secara sempurna. Caranya adalah terus belajar, terus bertekun di dalamnya. Saya percaya Tuhan akan menyempurnakan iman kita. Jadi tidak berbuat dosa. Ketika kau salah, Roh Kudus pasti ingatkan. Waktu diingatkan Roh Kudus, mari saudara perbaiki sikap dan kelakuan kita. Dan saya percaya kalau saudara tekun, saudara akan disempurnakan. Dan jangan ada lagi tipu dusta. Kita kadang-kadang bilang, ya bohong untuk kebaikan gak apa-apa. Gak bisa saudara ya. Bohong tetap bohong dan itu adalah dosa. Jadi tidak boleh ada tipu di dalam mulutnya. Dan jangan pernah membalas. Ketika dicaci jangan balas dengan makian saudara. Tetapi seperti Yesus dikatakan dicaci maki dia gak balas. Diam aja, terima aja ya saudara. Cukup ngerti dan maklumin, itulah orangnya. Seperti itulah, masih ada di level yang seperti itu. Jadi dikatakan ketika menderita tidak mengancam. Dan hadapi setiap proses yang ada di depan kita dengan berpedoman pada firman Tuhan. Karena 2 Timotius 3 di ayat 10 saudara baca di perikopnya dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi waktu saudara mengalami aniaya, itu kesempatan iman saudara bertumbuh. Praktekkan seperti apa yang kau terima. Firman kebenaran yang sudah kau dapatkan, praktekkan saudara. Jadi jangan cuma hanya mendengar. Dikatakan 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki berkati orang yang maki. Dianiaya sabar. Difitnah ketemu orangnya jawab dengan ramah. Kalau direndahkan mengucap syukurlah karena engkau diberi kesempatan Tuhan itu ditinggikan. Ketika engkau melakukan kebenaran karena nama Tuhan, engkau dicela, dianiaya, difitnah segala jahat. Berbahagia, bergembira, bersuka cita karena upahmu besar di surga. Karena kau warga kerajaan surga. Saya percaya dengan berpedoman akan kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu berubah. Nah saudara, ini yang Tuhan mau hadapi setiap proses yang ada di depan saudara dengan berpedoman pada firman Tuhan. Jangan melawan dan memberontak ketika engkau diproses menjadi serupa dengan Kristus. Semakin melawan akan semakin menyakitkan saudara. Seperti dikatakan Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah, terimalah kuk yang kupasang. Artinya kuk itu memang dipasangkan Tuhan. Diizinkan Tuhan terjadi atas saudara dan saya. Kalau saudara mau menerimanya, maka saudara akan merasakan semua ringan. Seperti perumpamaan 2 ekor lembu yang satu senior, satu junior dipasang kuk di punguknya sini ya saudara. Nah kalau kerbau yang senior itu berjalan lurus, maka yang junior lurus enteng. Yang senior ke kiri, yang junior ikut ke kiri enteng. Yang senior ke kanan, yang junior ikut ke kanan, semua gampang. Tapi coba kalau bertentangan. Yang senior mau ke kiri, yang junior mau ke kanan. Makin tarik makin sakit. Bukan hanya yang junior yang sakit, yang senior juga sakit. Bukan hanya orang yang diproses yang memberontak yang sakit. Tapi Yesus juga akan sakit dan sedih saudara akan hal ini. Jadi oleh karena itu saudara janganlah melawan dan memberontak ketika engkau diproses, ketika engkau dibentuk sama Tuhan. Semakin kau melawan semakin kau sakit. Semakin bangsa Israel memberontak, semakin bangsa Israel bersungut-sungut, semakin mereka akhirnya binasa di padang gurun saudara. Jadi sebetulnya kesulitan diputuskan oleh mereka sendiri. Kenapa Yunus disuruh ke Niniwe, perginya ke Tarsis, sehingga akhirnya ketika lari dari panggilan ia harus mengalami kapal yang hampir karam. Dia harus dibuang ke laut, masuk ke perut ikan 3 hari. Mengalami kesusahan. Kenapa? Karena keputusannya yang salah, memberontak, tidak taat dalam panggilan Tuhan. Jangan bikin susah diri saudara sendiri. Tapi mari taat, nurut aja. Beri kesempatan Tuhan memproses dan membentuk saudara sesukanya Tuhan. Percayalah di tangan Tuhan penjunan yang hebat saudara akan jadi indah pada waktunya. Amin. Ini yang Tuhan mau saudara saya lakukan.
Jadi saudara, kita mau belajar hadapi setiap proses kehidupan kita dengan tetap menjadikan Yesus sebagai teladan dan jejak yang harus kita ikuti. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya kita bisa melalui dan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Tetap bertekun, maka kita akan disempurnakan dan kita pasti rapture. Amin. Ya begitu saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Taat, nurut, jalankan aja setiap prosesnya. Saya percaya setiap proses itu baik buat kita. Suka-sukanya Tuhan. Gak perlu saudara memberontak, gak perlu saudara tidak taat. Tapi jalankan setiap proses dengan tetap mengucap syukur. Katakan, aku percaya semua baik. Aku percaya kau tidak pernah merencanakan kecelakaan. Aku percaya rancanganmu hari depannya penuh harapan. Kalau aku Tuhan izinkan mengalami proses ini, aku percaya ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Buat saya ngerti. Saudara, hari ini kita tidak mengerti tujuan Tuhan ketika kita mengalami proses. Tapi satu hari kau akan berkata, aku tahu sekarang ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf tidak tahu waktu dia harus dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah masuk penjara. Dia nggak tahu, tapi dia tetap melakukan kebaikan karena dia percaya Tuhan punya rencana hari depan penuh harapan. Dia percaya akan mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia hanya perlu jalankan prosesnya. Dia hanya perlu melakukan kebaikan sampai hari itu tiba. Hari di mana Tuhan menggenapkan mimpinya kepada Yusuf dan saudara-saudaranya. Amin saudara. Biarlah demikian sahabat penerobos. Mari kita belajar menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan sudah memberi teladan buat kita. Jangan menjadi lelah, jangan berhenti karena proses-proses yang ada di depan saudara. Tapi tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Tuhan akan mengajar saudara dan menyempurnakan ketika kita tetap dalam ketekunan. Sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini hampir-hampir kau mungkin menyerah. Hampir-hampir kau berpikir, udah berhenti aja. Terlalu susah, terlalu sulit mengikuti Yesus. Saya mau berdoa, mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini Abah berdoa bagi sahabat penerobos yang saat ini mungkin dalam keadaan hampir putus asa karena mengalami proses-proses dan pembentukan di dalam mengikuti Yesus. Mari bangkitkan rohmu atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman yang diterima hari ini membangkitkan semangat kembali kami untuk datang mendekat kepada Tuhan dan menghadapi setiap proses dan melihat kesempurnaan yang Tuhan berikan. Terpuji nama Tuhan, terjamahanmu, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami menjadi program kesukaan buat saudara. Dan mari kita terus melatih diri menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Karena yang dilihat, didengar, dihadapi, maju terus sampai garis finish. Sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Sudah catat nomor di bawah ini dan katakan kami rindu untuk bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Dan mari bersama-sama setia bertekun sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.